Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu. Tuhan itu telah berubah menjadi manusia dan dia kita telah melihat kebenaran, yaitu kebenaran yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenarannya. Seorang menusuk suaminya yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya yang muka umum. Ia bernafsu menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan hal itu, malaikat Tuhan menambah kepada kami dan berkata, Yesus anak Daud, jangan berkata kepada kami Maria, sebab anaknya dalam kandungan adalah Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan menyamakannya Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang dimakan Tuhan oleh Nabi. Kelahiran Yesus seperti berikut. Pada waktu Maria yang bertanggung dengan Yusuf, ternyata ia mengandung Roh Kudus sebelum mereka sebagai dengan suami istri. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang yang bertunangan dengan seorang Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang karunia Tuhan, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Ia bertanya dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamainya Yesus." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana itu terjadi?" Ya, malaikat itu akan Roh Kudus akan turun atas kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menanggung engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu kudus anak Allah. Liturgi ke-8. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Bila pendaftaran yang pertama kali diadakan waktu Quirinius menjadi wali negeri Syria, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kota yang sendiri. Demikian seperti dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya sulung, dan dibungkusnya dengan lampit dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Pada waktu malam tiba-tiba berfirman seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah melahirkan juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kau akan menjumpai seorang bayi dengan lampin dan berbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampak bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga menuju Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat menuju dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, kepala itu berkata, "Seorang pada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem, lihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan
menjumpai Maria dan Yusuf dan anak itu berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah tentang dikatakan anak itu. Dan semua orang terheran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu hatinya dan menemukannya. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 92 ayat 1 sampai 2. Jemaat kami undang untuk berdiri. Liturgi yang ke-9. Allah telah menggenapi janjinya, seorang raja yang akan memerintah telah lahir. Pemerintahannya tidak akan pernah berkesudahan. Marilah kita lantunkan kembali nyanyian para malaikat beserta para bala tentara surga yang menyatakan kemuliaan Allah. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, banggakanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita untuk selama-lamanya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji-pujian dari jauh, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji nama
untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan menengahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan membedakan keperkasaanmu. Semarang kemuliaanmu yang agung. Perbuatan dan perbuatanmu yang dahsyat akan diingatkan mereka. Dari kebesaranmu hendak aku ceritakan. Peringatan besar dan kewajibanmu akan masuk ke mereka, dan tentang kerajaanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penyelamat. Berharap segala yang dijadikan, segala yang dijadikan, itu amat bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang terkasihi. Ia akan menemukan kerajaan dan membicarakan kebesaranmu. Mereka akan mengumumkan